Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlailur Rahmania. Di sini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Status Uang Muka atau Urbun terhadap perjanjian jual beli rumah yang dibatalkan sepihak oleh pihak pembeli di Perumahan Gria Ponorogo. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana status uang muka atau urbun terhadap perjanjian jual beli rumah yang dibatalkan sepihak oleh pihak pembeli. Eh, Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan karena penelitian melakukan pengamatan secara langsung yaitu di Perumahan Gria Ponorogo. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan satu sama lain, sehingga muncul timbal balik antara manusia dan manusia atau lebih dikenal dengan istilah muamalah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari orang lain, dari bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang beragam. Nah, salah satu kebutuhan yang beragam tersebut adalah tanah. Tanah memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah untuk pembangunan, untuk pemukiman, untuk pembangunan sarana dan prasarana, sebagai lahan pertanian, dan sebagainya. Harga tanah dan bahan bangunan yang semakin meningkat membuat kepemilikan rumah sangat berat bagi sebagian orang. Untuk itu, membeli rumah secara kredit yang biasanya disebut kredit kepemilikan rumah atau KPR menjadi pilihan cara memiliki rumah yang terjangkau bagi sebagian banyak orang. Penjualan rumah dengan cara KPR sering digunakan oleh pengembang perumahan atau developer yang menawarkan beberapa unit kepada calon pembeli. Nah, seringkali rumah yang ditawarkan oleh developer dalam kondisi belum dibangun atau dalam keadaan berkapling-kapling. Kemudian pembangunan akan dimulai ketika kapling itu atau perumahan tersebut sudah terjual. Dengan adanya penawaran harga rumah secara kredit dan hanya memberikan uang muka atau urbun tersebut, membuat calon pembeli tertarik untuk membelinya. Salah satu perumahan yang melakukan pembayaran tersebut adalah perumahan di Gria Ponorogo tersebut. Nah, setelah banyaknya penawaran kredit tersebut, ada salah satu konsumen yang ingin membeli perumahan tersebut. Nah, ketika penjual dan pembeli tersebut sudah deal yang tanda dengan penyerahan uang muka dan bangunan rumah sudah mulai dikerjakan, tiba-tiba pihak pembeli membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Hal ini membuat pihak penjual atau developer kecewa dan dirugikan, sebab pihak penjual sudah mulai membangun perumahan yang dibeli, pembelian bahan material menggunakan uang muka tersebut. Ketika pihak pembeli dan penjual telah mencapai kesepakatan dengan uang muka atau urbun tersebut, tanah tersebut bisa dikatakan sudah pasti milik si pembeli. Hal ini sesuai dalam Kitab Hukum Muamalah, Hukum Uni Emirat Arab pasal 148 dan Kitab KUHP Perdata pasal 92 yang menyebutkan pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad tersebut telah final dan tidak dapat ditarik kembali kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan atau menurut adat. Setelah pemutusan sepihak, pihak pembeli menginginkan uang mukanya tersebut itu untuk dikembalikan atau diserahkan kembali. Berdasarkan permasalahan ini, maka penulis atau saya ingin mengurai sedikit mengenai bagaimana status uang jaminan tersebut atau uang muka tersebut terhadap perjanjian jual beli tanah yang dibatalkan sepihak oleh pihak pembeli. Untuk mengurai bagaimana status uang muka tersebut, yang akan saya urai pertama adalah tentang terminasi akad melalui uang muka atau urbun. Terminasi akad adalah tindakan pengakhiran perjanjian yang telah dibuat sebelum dijalankan atau belum diselesaikan. Kontrak tidak dilaksanakan karena satu atau hal yang lainnya. Nah, kemudian uang muka dalam bahasa Arab yaitu al-urbun, yang artinya seorang pembeli membeli uang panjar. Dinamakan demikian karena dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama. Jadi urbun itu kalau di kita itu lebih dikenal dengan namanya DP atau uang panjar atau uang muka. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pengertian terminasi akad dan juga urbun, yang kedua adalah status uang muka atau urbun dalam perjanjian yang dibatalkan.
Nah, dalam status uang muka ini atau hukum dari Urbun ini ada dua pendapat, ada yang sah, ada juga yang tidak sah. Adapun yang tidak sah seperti menurut madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Sedangkan menurut madhab Hambali, transaksi itu sah. Nah, sedangkan menurut ahli hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa urbun tersebut itu sah dengan alasan pembayaran urbun dianggap sebagai bukti akad telah berakhir di mana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut kebiasaan. Yang kedua, apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut. Dan apabila yang memutuskan adalah pihak yang menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama. Sedangkan menurut fatwa DSN dari angka 7, amar kedua, jika uang muka sebagai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka A. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisanya. Dan yang kedua, jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk hukum dari urbun itu adalah sebagian besar mengatakan sah. Yang selanjutnya adalah analisis status uang muka atau urbun terhadap perjanjian jual beli rumah yang dibatalkan sepihak oleh pihak pembeli di perumahan Gria Ponorogo. Untuk pelaksanaan perjanjian jual beli rumah di perumahan Gria Ponorogo ini merupakan perjanjian didasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur penipuan. Sebelum kesepakatan dibuat, pihak pembeli mengecek lokasi dan kondisi perumahan tersebut. Developer yang jelas, maksudnya di sini jelas itu developernya itu jelas, nggak abal-abalan, bukan penipu. Kemudian pendatangan kesepakatan yang diikuti tanda jadi atau urbun tersebut, penandatangan hak milik serta disertifikatkan atas nama si pemilik. Adapun tahapan yang dilakukan oleh pembeli adalah memilih coupling, desain rumah, cara pembayaran, proses KPR, uang muka, proses pembangunan, serah terima, dan akad jual beli. Kemudian adalah status uang muka terhadap perjanjian jual beli rumah yang dibatalkan sepihak oleh pihak pembeli. Nah, perumahan Gria ini adalah perumahan baru yang terdiri dari 15 coupling. Berdasarkan data lapangan, awal tahun 2020 calon pembeli datang ke developer yang ditemani oleh temannya, di mana teman tersebut salah satu pemilik perumahan di Gria ini. Setelah mensurvei dan bertanya langsung kepada pihak pengembang atau developer, calon pembeli memutuskan untuk membeli coupling nomor 7. Segala persiapan sudah dilakukan mulai dari pemilihan coupling, desain bangunan, cara membayar, pemberian uang muka, proses pembangunan. Untuk pada saat itu proses pembangunan baru sampai bangunan fondasi rumah. Nah, setelah proses pembangunan sampai fondasi, tiba-tiba pihak pembeli memutuskan untuk membatalkan pembelian secara sepihak dan meminta uang muka untuk dikembalikan dengan alasan orang tua tidak terlalu menyukai lokasi dan juga desainnya ternyata tidak sesuai dengan keinginan si pembeli. Pembatalan pembelian ini dilakukan sepihak oleh pihak pembeli. Dari pembatalan ini tentu menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak termasuk perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Akibat hukum yang dimaksud adalah akibat yang ditimbulkan dari pembatalan perjanjian pembelian tersebut. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Nah, kemudian dalam pasal KUHP, pasal 1338, dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengertian pasal ini mengartikan bahwa perjanjian itu dibuat oleh para pihak dan harus ditaati oleh para pihak. Nah, secara etika, pembatalan pembelian sepihak ini tidak etis untuk dilakukan. Selain itu, pihak pengembang mengalami kerugian di mana uang muka tersebut sudah digunakan pihak pengembang
buat untuk pembelian bahan material, untuk gaji para tukang, dan sudah melakukan proses pengalihan kepemilikan tanah yang sudah berlangsung. Sehingga setelah kejadian tersebut, pihak developer tetap meneruskan bangunan tersebut hingga menjadi rumah seperti pesanan awalnya. Berdasarkan uang muka atau DP ini, berdasarkan pasal 1646 KUHP, perdata tidak dapat dikembalikan, yakni berbunyi jika pembelian dilakukan dengan membeli uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Berdasarkan menurut beberapa pendapat seperti KUHP Perdata, Ahli Hukum Fikih Islam Kontemporer, dan Fatwa DSN, dapat disimpulkan bahwa apabila yang memutuskan hanya sepihak, maka yang memutuskan tersebut harus mengembalikan uang muka atau urbun. Jika pihak pembeli, maka uang muka tidak bisa dikembalikan. Dan bila terdapat kekurangan, maka pihak pembeli harus menambah sesuai dengan jumlah kekurangan. Namun, apabila yang memutuskan adalah pihak penjual, maka uang muka harus dikembalikan sesuai jumlah yang diterima dari pembeli. Namun, pada akhirnya kedua belah pihak, yakni pihak pembeli dan penjual, bersepakat pengembalian uang muka atau urbun sebesar 50% dikembalikan ke pihak pembeli setelah rumah yang sedang dibangun tersebut mendapat pembeli berikutnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, pelaksanaan perjanjian jual di rumahan Gria Ponorogo ini merupakan perjanjian yang didasarkan suka sama suka. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur penipuan. Karena sebelumnya pembeli sudah mengetahui bagaimana lokasi dan kondisi perumahan tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan menurut beberapa pendapat seperti KUHP Perdata, Ahli Hukum Fikih Islam Kontemporer, dan Fatwa DSN, dapat disimpulkan bahwa apabila yang memutuskan hanya sepihak, maka yang memutuskan tersebut harus mengembalikan uang muka atau urbun. Jika pihak pembeli, maka uang muka tidak bisa dikembalikan. Dan bila terdapat kekurangan, maka pihak pembeli harus menambah sesuai dengan jumlah kekurangan. Namun, apabila yang memutuskan adalah pihak penjual, maka uang muka harus dikembalikan sesuai jumlah yang diterima dari pembeli. Namun, untuk kesepakatan akhirnya, mereka yaitu pihak penjual dan pembeli bersepakat untuk pengembalian uang muka atau urbun itu sebesar 50% setelah rumah yang sedang dibangun tersebut mendapat pembeli berikutnya.